Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang paling sering bikin kita nyesel adalah ketika kita ngambil keputusan terburu-buru dan menggunakan emosional. Terutama ketika masalah tersebut adalah masalah besar atau masalah yang tidak menyenangkan. Di sini gue mau memperkenalkan framework 10-10-10 yang dibuat oleh Suzy Welch dalam bukunya. Framework 10-10-10 pada dasarnya mengajak kita untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Ketika kita mau mengambil keputusan, coba tanya kepada diri kita apa yang akan kita rasakan terhadap masalah tersebut 10 menit kemudian, 10 bulan kemudian, dan 10 tahun kemudian. Di sini jelas bahwa sebuah masalah akan terlihat besar kalau ternyata masalah tersebut masih menjadi masalah di 10 bulan atau bahkan 10 tahun kemudian. Gue akan membahas contoh kasus menggunakan framework 10-10-10 ini untuk melihat bagaimana cara kita menggunakan framework ini ketika kita hendak mengambil keputusan. Di sini gue akan bikin contoh kasus, misalnya lo lagi nyetir, lo lagi enak-enak nyetir, tiba-tiba ada supir angkot atau driver mobil lain itu bikin masalah dan bikin lo kesel. Di sini lo bingung, lo harus ngapain gitu kan? Lo mau cuekin, tapi lo juga kesel. Lo pengen nanggepin gitu, lo pengen ngajak berantem. Di sini coba lo gunakan 10-10-10 ini. Apa yang akan lo rasakan terhadap masalah supir rese ini 10 menit kemudian? Kemungkinan besar lo masih kesel kan? Kemudian masuk ke 10 bulan, apa yang akan lo rasakan terhadap supir rese ini 10 bulan kemudian? Kemungkinan besar lo udah gak inget, dan apalagi 10 tahun. Kemungkinan besar lo udah gak ingat. Artinya kalau lo mau memutuskan untuk ngajak ribut yang nantinya malah bikin lo celaka, mobil lo rusak, atau bahkan lo kena masalah-masalah lain yang lebih besar, ketika lo menggunakan framework ini kelihatan bahwa ngeladenin supir rese ini tuh gak worth it. Karena ini cuma jadi masalah paling lama 10 menit kemudian. Nah di sini kalau gua bakal nyuekin aja tuh supir. Sekarang kita lihat contoh kasus kedua. Anggap misalnya lo bekerja di sebuah perusahaan konsultan atau perusahaan iklan. Di sini lo tahu bahwa kekuatan lo itu sebenarnya ada di manajemen. Kalau di perusahaan iklan, kemungkinan besar departemen yang butuh dengan bakat lo adalah departemen account. Tapi di level bawah, karena lo mungkin baru masuk kerja, di level bawah itu gaji copywriter itu lebih tinggi daripada seorang account. Walaupun mungkin nantinya kalau lo meniti karir sebagai account, di level tinggi, di high level, di level direktur, sebenarnya gaji seorang account director dan creative director itu bisa sama aja. Apalagi kalau misalnya lo bagus sebagai account, lo bisa menjadi talent yang super sehingga gaji lo bisa lebih tinggi dari rata-rata. Nah, masalah di sini adalah apakah lo harus ngambil job sebagai copywriter karena mungkin kebetulan ada lowongan di situ sebagai copywriter. Kalau lo ambil job sebagai copywriter, gaji lo sekarang bakal lebih tinggi. Tapi lo sucks, kerjaan lo nggak bagus. Dan kalau lo ambil kerjaan sebagai account eksekutif, gaji lo sekarang mungkin nggak tinggi, lebih kecil daripada copywriter, tapi nantinya kalau misalnya lo meniti karir di sini, gaji lo bisa sama dan bahkan lebih tinggi dari creative director karena lo bagus di situ. Sekarang kita lihat menggunakan framework 10-10-10 ya, misalnya lo memilih jadi account, artinya gaji lo lebih rendah daripada kalau lo jadi copywriter. Apa yang lo rasakan 10 menit kemudian? Kemungkinan besar lo masih sedih karena saat itu lo pasti mikir kalau gue jadi copywriter sekarang, gaji yang gue terima pastinya lebih tinggi. Kemudian apa yang akan lo rasakan kalau lo jadi account di 10 bulan kemudian? Kemungkinan besar karena lo bagus sebagai account, 10 bulan kemudian lo akan mulai menikmati pekerjaan lo walaupun gaji lo masih lebih rendah dibandingkan copywriter. Sebaliknya kalau lo jadi copywriter di 10 bulan kemudian, kemungkinan besar lo mulai mendapatkan masalah-masalah karena lo nggak bagus di copywriting walaupun saat ini gaji lo lebih tinggi daripada yang lo dapatkan kalau lo jadi account. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian. Anggap lo meniti karir sebagai seorang account dengan bakat lo di manajerial, 10 tahun kemudian kemungkinan besar lo sudah ada di posisi account direct. Di sini gaji lo bisa jadi lebih tinggi daripada kalau lo meniti karir sebagai copywriter. Kalau sebagai copywriter lo menjadi creative group head, kemudian lo menjadi creative director. Tapi karena lo tahu lo nggak punya skill di situ, lo nggak bagus di situ, kecil kemungkinan lo bisa jadi creative director. Paling mentok lo jadi senior, lo jadi group head karena lo nggak bagus, lo nggak bisa naik menjadi creative director. Nah kalau dilihat dari jangka panjang, keputusan lo untuk menjadi account director tentunya lebih make sense dibanding kalau lo maksain jadi copywriter walaupun gajinya sekarang lebih tinggi. Sekarang kita coba ambil contoh kasus lain. Anggap lo bekerja di sebuah perusahaan yang sistem promosinya tuh aneh, di mana perusahaan ini memprioritaskan seniority dibanding performance. Artinya orang-orang yang bisa naik pangkat atau orang-orang yang bisa dipromot itu biasanya orang-orang yang lebih tua. Ada perusahaan-perusahaan kayak gini. Kalau di perusahaan asing biasanya perusahaan Jepang
gampang seperti ini. Biasanya kalau lo senior, lo akan diutamakan untuk naik jabatan. Sekarang lo bingung, apakah lo tetap harus stay di perusahaan ini, which is bisa jadi secara benefit bagus, tapi lo tahu bahwa untuk dapat promosi susah banget. Apa yang harus lo lakukan? Sekarang kita lihat menggunakan framework 10. Kita lihat 10 menit kemudian, kalau misalnya lo stay, ya lo mungkin baik-baik aja, karena kan dalam 10 menit kemudian lo nggak akan naik jabatan juga. Jadi nggak ada masalah 10 menit kemudian kalau lo stay di sini. 10 bulan kemudian mungkin lo mulai gelisah karena lo lihat apapun yang lo lakukan lo tetap nggak bisa dapat promosi di perusahaan ini. 10 tahun kemudian kalau lo stay di perusahaan ini mungkin jabatan lo sudah naik, tapi pastinya lebih lambat kalau misalnya lo keluar dan lo cari perusahaan lain yang sistem promosinya lebih sehat buat lo. Terutama ketika lo perform, artinya lo kan nggak harus nunggu orang yang lebih tua untuk dapat promosi. Nah di sini kita bisa lihat keputusan yang paling make sense adalah keluar dari perusahaan tersebut. Walaupun di 10 menit dan di 10 bulan kemudian masih nggak ada masalah. Tapi di 10 tahun bisa jadi akan mengganggu karir lo. Nah semoga membantu. Anytime lo harus mengambil keputusan, terutama keputusan-keputusan yang berat dan keputusan yang tidak menyenangkan, coba jangan mengambil keputusan dengan emosi. Coba gunakan framework 10-10-10. Semoga lo bisa mengambil keputusan yang tepat dan bermanfaat buat lo nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.